Halo saudara, bertemu lagi dengan kami Komando TV. Tetap bersama saya Yama Carlos. Nah, hari ini saya mau grebek ternak lovebird. Yang ini nih rupanya saudara. Aduh, saya udah sejak lama pengen ke rumahnya mereka. Mereka adalah pasangan suami istri, dua-duanya pecinta lovebird, peternak lovebird dan burungnya nih keren-keren. Saya pertama kali tahu mereka tuh ketika tahu dari Instagram ya. Saya cek-cek, burungnya kok lucu-lucu ya. Terus akhirnya saya coba beli satu gitu kan. Nah, akhirnya saya tercetus suatu hari saya harus datang ke tempatnya nih, pengen tahu karena saya lihat mereka ini berdua nih pasangan suami istri ini sukses banget mengembangbiakan lovebird gitu kan. Nah, sekarang saya sudah ada di depan rumahnya. Ayo kita masuk, kita gerbek, langsung kita mintain informasinya. Yuk. Mas Bayu, Mbak Putri. Ya. Oh, ada ternyata. Halo, ini dia yang punya rumah. Nyampe juga, halo. Iya, tadi muter-muter. Itu nggak belakang. Ke belakang. Oke. Masuk. Yuk, saudara. Yuk. Nah, saudara, ini dia istana lovebird-nya Mas Bayu dan Mbak Putri. Akhirnya saya langsung datang ke tempatnya setelah sekian lama cuman mandangin dari Instagram ya burungnya lucu-lucu itu kan. Nah, ini dia. Oke, langsung aja kita ngobrol-ngobrol bersama mereka. Nah, saudara, sekarang gue sudah ada di dalam ini nih istana lovebird ya Mbak Putri dan Mbak Bayu nih. Waduh, Mas, thank you banget ya boleh kesini. Mas, Mbak, tolong ceritain dong Mbak, ini bisa jadi seperti ini nih awalnya bagaimana nih? Oke, panjang banget ya. jadi startnya dari panjang banget nih, dari nol banget nih ya. Oke, sebenarnya dari awal kita itu hobi sebenarnya. Karena penasaran ini burung ini lucu banget ya. Maksudnya pintar kita paruh bengkok gitu kan. Kita coba awal-awal iseng untuk beli untuk main burung yang kayak dilomba-lombain suaranya itu. Gantangan awalnya. Terus dari gantangan sempat menghasilkan nggak? Lumayan, karena pada waktu itu pas rezeki kali ya. Jadi menghasilkannya menang atau nyetak jagoan? Jadi hasilnya adalah setelah menang, burung yang saya beli murah lebih mahal. Oh, oke. Gitu. Terus habis itu saya penasaran kenapa mesti beli gitu, coba diternak deh bisa nggak gitu. Ternyata saya tanya ke kiri kanan teman-teman ternyata bisa. Dan di situ awalnya kita ternak, ternyata wah seru nih, anaknya bisa banyak, maksimal bisa 5 gitu, minimal bisa ya kalau pakan lagi kita bisa kasih nutrisi bagus, pakan bagus itu kita bisa minimal 3 lah. Jadi saya bilang wah ini bagus banget nih kalau seandainya kayak begini terus hasilnya lebih bagus kan gitu. Terus akhirnya kita mulai dari situ berangsur-angsur tuh. Anaknya nggak kita jual dulu. Ini masih sayur nih? Ya, masih warna-warna yang biasa. Ya, masih zaman dulu itu. hijau, kuning, pokoknya yang buat standar gantangan lah ya. Ya, kayak gini. Warna ini josan lah ya. Itu. Nah, ntar Mas, ini hobi burung sudah ada Mbak Putri atau waktu masih bujangan? Pada waktu itu saya masih Surabaya. Masih belum nikah? Belum. Oh, jadi masih bujangan tuh? Iya, itu 2007 sudah. 2007 sudah main lovebird yang zaman non-clap sampai clap. Saya belum main tuh. 2007 ternyata. 2007. Oh, 2007 tuh udah. Sudah. Ada yang non-clap tuh. Tadi burungnya ini lovebird ini nggak ada ring di matanya ini. Nggak ada clap namanya. Jadi masih polos gitu sampai keluar yang clap. Pada waktu itu sekelas Josan aja kalau nggak salah sepasang. Pada waktu itu 1,5 juta pada waktu itu. Zaman ini 2007. Gila, 2007 sekelas Josa 1,5 juta, ya ampun. Itu sepasang. Iya. Itu mahal. Itu karena masih jarang ya? Masih jarang, peternakan masih jarang. Karena pada waktu itu masih yang hits itu adalah burung lain kayak semacam kenari apa gitu. Kalau belum murai lah ya. Yang udah dari dulu tuh sudah ada ya, kan? Sudah ngetren lah ya, mereka perkutut apa tidak gitu ya. Betul. Jadi masih pada waktu itu masih ngehitsnya dengan kicau yang ada kicau mania bukan ngekek mania. Nah, setelah ada lovebird ternyata dia punya keunikan
kalau berkicau dia cuma ngekek dan itu main durasi dan volume dan situ lah mulai tertarik. Coba deh gitu, seru-seruan gitu. Awal dari gantangan. Gantangan. Wah, luar biasa. Terus Ya orang desa. Setelah dia diternak, beralih kayak begini nih. iya. setelah dicoba diternak, saya beternak, wah banyak kendala sih. Ada yang susah jodohin, jodoh pun belum tentu mau kawin, mau kawin belum tentu melor, Telur belum tentu netes, sudah netes ntar belum dibantu. Itu iya. permasalahan saya harus Iya. Jadi nanti kalau dikasih tips-tipsnya ya, pasti, habis ini ya. Pasti. Jadi banyak Terus. hal dengan sampai akhirnya kita cari tahu satu persatu dan Solusinya pasti. ya betul. Oke, dari makanan dulu Dari pakan. supaya berhasil nelor. Oke. Dari Dari pakan pakan dulu. dulu. Itu yang pertama adalah Dari saudara. ya. Dari pakan itu biasanya karbo, nutrisi dan gula. Itu pasti ada. Karbo, nutrisi, gula tuh harus seimbang. Seimbang. Itu pun diperoleh bukan dari gula-gula murni ya, maksudnya dari pakan sendiri. Contoh nih, yang manis, yang karbonya adalah minyak putih. Minyak putih ya. Nah, terus kalau yang manisnya itu dari Jagung. Narisit, jagung. Itu Pakan manis. hari Nah, itu juga, bisa itu manis, jagung. Terus biji matahari, waci. Oh, waci. Oh iya. Matahari. Itu juga. Terus yang menunjang lebih bagus lagi egg food. Egg food itu bisa diperoleh, kita sebenarnya bisa bikin sendiri, tapi oke lah, sekarang semua sudah modern, sudah murah. Iya, ada bisa di apa. online tuh saya kadang juga beli tuh Mas. Kita pakai itu. egg food itu lebih bagus lagi karena untuk memaksimalkan ini nutrisinya dia. Nutrisinya. Jadi Kangkung itu untuk kangkung Birahi sebenarnya ya? itu kalau saya ada bukan yang bilang birahi. ada yang bilang buat birahi ya. Iya, ada yang bilang begitu. Cuma kalau kangkung Itu itu sebenarnya kangkung sendiri itu malah zat penenang, gitu loh. Agar dia Iya, manusia bisa makan kangkung ngantuk. ngantuk. Iya kan? Iya, tenang. Dia itu biar tenang gitu. Kadang ada karakter burung yang kebanyakan nih orang gantangan dikasih kangkung dulu supaya dia nanti pas digantang nggak muter-muter, nggak naik turun gitu. Iya. Tapi diam aja karena dia tenang gitu. Terus dia ngantuk kali. Oke. Jadi biar tenang. Jadi kalau Kalau buat birahi itu apa tuh? ya Agak kalau sedikit sedikit. Oke, kalau birahi kalau dari vegetable ya, itu ada apa? Kecambah itu apa? Toge. Oh, Toge itu oke. malah iya, malah benar. Toge. Oh, jadi kayak manusia ya? Ya, kuaci, biji matahari itu biji birahi. Oh. Ya, biji birahi. Oke, terus Sama toge itu sih, dua itu udah bagus. Egg food itu iya, apa ya? pasti itu kalau itu. Karena egg food pasti dia akan menunjang dan ada beberapa vitamin lainnya sih. Banyak yang sudah dijual bebas. Ya, itu yang ya. itu buat supporting gitu Support, ya. buat tambahan Ya, aja. di online tuh banyak gitu banyak kan. banget. Nah, habis dari makanan nih, oke. Betul. Makanan untuk menunjang burung itu bisa Satu lagi, lupa ada iya. satu lagi. apa lagi? Untuk minuman itu tidak Nah. itu harus air. Kalau kita ya, kalau Air kita keran harus banget. air Salah ya. harus air layak minum ya. Aqua. Layak minum. Kalau kita pakai mungkin ya boleh dibilang ya isi ulang boleh lah. Gitu. Oh iya yang penting penting layak ekonomis minum, gitu. isi ulang dibanding kita harus beli aqua jauh itu. Itu pun kita kan ada iseng-iseng pakai apa namanya itu loh alat tes pH itu lah, TPS itu kan bisa supaya yang bagus dia akan jadi bagus. Jadi jangan sampai yang kan ada tuh beberapa isi ulang kita nggak tahu ya. Ini banyak orang yang ini bikin isi ulang, ada beberapa isi ulang tuh yang nggak bagus. Bentar, emang kenapa sih kalau pakai air keran akan berakibat apa di burung? Yang Sebenarnya saya masih ya, melakukan hal yang itu. sudah pernah kita coba dan sekarang kita hindarin adalah tingkat produktivitasnya Menurun. ya kurang Nggak maksimal. bagus. Kurang Oh, maksimal. Jadi anak gitu. nelor cuman anakan 1, 2 gitu. Oh, yang berhasil misalnya sekarang nih saya yang bertelur nih 3 nih Mas. Satu kandang ada 3. Katakanlah misal pakai air keran. Nanti yang netes cuma 1 gitu ya? Iya, betul. Kira-kira kayak gitu ya? Betul. Dibanding Jadi, air itu sehat. betul. Maksimalnya adalah makanan bersih, minuman bersih, tempatnya bersih. Itu luar biasa. Itu pasti. Makanan bersih, minuman bersih, tempat bersih. Iya, itu harus. Kalau ngerjain sendiri main game war juga tuh. Iya. Oke, jadi air mulai hindari air keran kayak gitu ya? Iya, kita nggak pernah pakai air mentah sih. Harus air matang.
Tapi kan mas logikanya burung di alam juga air mentah juga mereka minum. Betul. Logikanya Itu seperti gimana itu. tuh? Nah, jadi begini. Mereka Kalau bisa yang emang di lihat juga? ya, kalau yang di alam yang kita tahu warnanya yang kita bilang josan. Yes, itu yang Ya. original. Original. Ah. Di alam itu dia makan bebas, itu dia punya mineral, nutrisi yang luar biasa karena tidak Karena sendiri. langsung ya. Langsung dia cari Iya, sendiri. air hujan, Segala macam. embun Dan gitu ya. Dan dia ori dengan imun yang ori. Maksud imun ori gini. Sekarang kita lihat tanya burungnya tidak ada yang dosan. Nah, karena itu sudah dengan silangan segala macam Iya, mutasi, betul. Ada mutasi dari situ imunnya tidak 100% yang ori di alam. Dengan itu, Oke, paham. Oke. dengan itu kita harus menyuplai imun dia dengan makanan yang bagus, minuman yang bagus gitu. Kalau dia di alam, ya dia bisa karena Iya, embun, air hujan. dan dia tempatnya luas. Kalau kita kasih ruangan segini dengan makanan yang nggak ditunjang yang lebih, kasihan dia akan nutrisinya nggak lengkap gitu. Oh, jadi bagi para peternak nih yang untuk pencetak warna, jadi faktor-faktor ini harus diperhatikan ya. Betul. Kebersihan air tuh, makanan, tempat. Karena kehidupan ternyata logika saya dijelasin sama Mas Toy ini. Kan burung kalau di alam kan dia bisa minum dan makan apa aja. Ya karena ternyata sudah dijawab nih. Ternyata di alam mereka punya imun yang berbeda ketika dibawa ke rumah, ketika dibawa ke ternak manusia gitu ya. Ya, yang di sini dengan dia cuman lingkungan paling maksimal berapa sih Robert? Iya. Ini standar 40-60. Dia hidup di tempat sebenarnya seperti kita hidup di dalam pos kampling. Kita Oke. makan nasi putih doang gimana? Makin turun Iya, tuh kasihan. Nah, kalau tempat hasil begini kita kasih suplai semuanya. Mau kita makan roti, mau makan apa, barbecue, apa segala macam harus senang. Harus happy dia. Agar supaya nanti nyaman, happy, ya kan kalau manusia gitu. Agar supaya nanti dia kawin, telur dan punya anak pun dia happy gitu. Nah, Mas, nih masalah kebersihan. Saya jadi tahun lalu tuh juga pernah pergi ke mana ke daerah. Ini agak berbeda nih sama Mas Bayu. Justru di sana itu kalau Mas Bayu kan memperhatikan kebersihan kan, ya, makanan, minuman, tempat, betul, oke. Nah, di sana saya ke sana dan saya saksikan sendiri juga dia mencetak warna. Bahkan yang di kandang begini nih, kandang baterai ya, itu isinya juga sama nih kayak Mas Bayu nih, ada yang biola lah, ada yang musik segala macam bla bla bla. Terus saya nanya, ini kok kandang nggak dibersihin itu sampai kotorannya itu sampai numpuk-numpuk tuh, numpuk dan nempel. Nah, waduh kan, saya tanya, Mas ini kok nggak dibersihin? Dia bilang gini, udah biarin, itu nyamannya dia. Oke. Terus dibersihinnya kapan? Ya paling 2 minggu sekali. Aduh. Tapi bisa doang Mas. Bisa juga. Oke. Jadi rezekinya luar biasa ya. Jadi gini. Itu harus. Nah, itu gimana tuh? Jadi Mana yang lebih baik nih? Iya, sebenarnya kalau saya tidak menyarankan karena gini. Karena paruh bengkok itu seperti yang saya bilang bahwa dia kotorannya paruh bengkok itu sangat berbahaya Bagi dirinya sendiri. ya, dan bisa buat kita juga terutama anak kecil nih ya. Oh iya, batuk. Iya, memang harus bersihin gitu. Oke. Paruh bengkok itu bahaya. Contoh nih kotorannya parkit kalau dengan banyak itu bahaya. Itu bahaya sama. Nah, parkit pun juga paruh bengkok itu sama. Yang dimakan sama pun juga sama. Jadi kita harus perhatikan kesehatan dari semua. Sisi mereka sehat, sisi kita juga sehat. Gitu. Jadi itu yang penting. Jadi kalau ada yang peternak terus kotor banget sih, nggak rekomendasi sih soalnya karena bahaya Sampai buat numpuk terus dia bilang, Iya. Ini udah apa itu nyamannya dia. Iya. Jangan diganggu biar dia. Kalau saya ngeliatnya, sampai numpuk gitu. Iya, sebenarnya nyaman sih kalau bersih sih malah lebih nyaman. Jadi karena gini, mungkin setiap peternak memang punya Ini cara masing-masing ya. cara masing-masing. Meskipun dengan apa namanya pelajaran yang sama, tapi prakteknya pasti beda semuanya. Terus dia juga bilang kalau kita keseringan megang kandang atau bersihin kandang, takutnya burungnya stres. Karena pengaruh telurnya. Nah itu gimana tuh? Ya itu Paparannya tuh. Ya itu gini. beda-beda nih. Betul beda-beda. Kalau kita sengaja malah karena Biasakan. paruh bengkok ini
burung cerdas. Cerdas. Jadi memang karena dia pinter itu kita latih supaya dia terlatih. Gitu. Awalnya iya, dia nelor kita buka nggak netes, nggak apa-apa. Kan latihan, korban, pasti ada permainan. Oh, Berikutnya dia nelor kita lihat, dia udah biasa. Punya anak deh, sampai anaknya pun saya keluarin, saya pegang, masukin nggak apa-apa, nggak ada apa-apanya nanti. Karena terlatih. Gitu. Oh, oke. Jadi harus dibiasain. Dibiasain. Oh, ini oke. Ini jadi kita harus membiasakan nyamperin kandangnya, Betul. ngeliat, Lihat, bersihin. betul gitu. Jadi Itu jangan ya udah dibiarin kotornya sampai numpuk biar dia merasa Bahaya. nyaman tuh malah ya. kurang sehat ya. Karena gini, ada satu penyakit yang sangat berbahaya. Sebenarnya berbahayanya itu penularannya. Itu sangat tinggi penularannya. Itu namanya snot. Itu, Ya. nah kalau seandainya nih peternakan yang begitu, volumenya banyak. Gara-gara satu kandang yang dia kondisinya lagi nggak bagus, kena sakit satu burung sakit ini semuanya akan kena. Kalau bunga mahal juga tuh. Nah itu bahaya. Itu sih kita harus kita ambilnya ke sana. Jadi bersih itu ternyata sehat gitu. Itu aja sih. Buat dia, buat kita gitu. Jadi aman. Nah, oke. Sekarang kita kembali ke pas nelor. Ya. Tuh. Gimana kita supaya jaga telur itu supaya netes? Oke. Walaupun kita ya walaupun yang apa namanya yang apa namanya yang mempengaruhi telur itu akan netes atau enggak ini dari burung sendiri atau kita sebagai peternak di pemelihara juga Oke. ada andil. Yang pertama adalah lingkungan. Harus nyaman dulu. Kalau nyaman dia nanti bisa. Contohnya nih kalau burung nyaman itu dia kalau lagi mengeramin telurnya itu fokus, nggak jarang keluar. Ada beberapa burung itu jarang sering keluar. Nah kalau di dalam terus dia tuh nyaman gitu. Dia nyaman banget. Pertama nyaman, kedua itu harus bersih karena dia takut kalau pas lagi angkrep kena penyakit ya kan, nggak boleh itu harus bersih. Yang ketiga itu humidity, Yang harus bersih dalamnya. lingkungan. Oke ya. Yang ketiga adalah humidity, kelembapan udara. Ya. Kurang lagi dong. Iya. Apa enggak? Contoh nih. Ini kayak di sini nih. Lagi nih. Ini settingnya seperti ini karena kita sudah melihat sebelum kita masukin burung kita setting duluan. Burung ini butuh Apa nih, panas. Mas? Contoh nih. Sampai kita udah itu spandek panas. Diperhitungkan ya. Iya. Masih Ini. dikasih yang di bening juga. Gitu. Sudah panas kasih bening juga karena memang saya butuh panasnya itu. Sudah panas kasih bening supaya matahari Bisa masuk. Oh, tuh, Karena saudara. matahari masuk itu Membantu ini ya? mati bakteri. Bakteri mati. Kalau kena sinar matahari. Oke. Dia bagus, sehat. Ya, ini juga bagus. Terus habis itu ini apa namanya Ventilasi. jalurnya untuk ventilasi. Dari ke depan masuk ini semua kandang ini sepanjang itu ada ventilasinya. Dia angin keluar ke sana. Itu bisa ke pojok. Ujung. Itu ventilasi. Oh. Itu air anginnya ke sana keluar. Tuh, Jadi jadi jalan. diperhitungkan tuh Jalan terus. masuk dari sana. Masuk, terus keluar ke atas sana. Keluar. Oh. Jadi diperhitungkan. Jadi harus apa namanya udara itu harus sirkulasi, ganti terus. Jadi nggak muter-muter di sini. Jadi nggak asal-asalan nih bikin kayak begini, saudara. Terus. Harus diperhitungkan ya. Betul. Terus termasuk yang ini ya, ada Ya ini butuh bantuan sih, bantuan agar orang udah di samping Iya. nih. Terus apa lagi nih, Mas? Biar apa namanya kandang ini sehat nih, tempat ini sehat nih. ada harus pakai disinfektan. Hah? Disinfektan. Disinfektan itu ini apa namanya obat-obatan untuk kita setelah bersin. Kita kan dibersihin dulu nih sapu, habis disapu disemprot, habis semprot air biasa, Air. kan? Dibersihin, dikeringin. Setelah kering airnya baru kita semprot disinfektan. Kita pakai ada berapa merek sih? Ada Yang banyak. bahaya tuh buat burung. Nggak apa-apa. Jadi aman kan? Semprot aja, semprot embun gitu, lantainya semuanya lantainya aman. Kalaupun bawahnya ini juga bawahnya ini disemprot. Semprot, habis bersihin semprot pakai disinfektan. Jadi aman. Oh, oke. Buat dia aman. Jadi disinfektan itu bikin bakteri yang jahat dikasih bakteri Jadi baik. nol. Jadi dia balance Bakteri nol. jahat jadi nol. Nol. Jadi Oh, oke. nggak berkembang gitu. Iya, iya, iya. Nah, setelah netes nih, Oke, selamat tes. nih saya nih mewakili, mungkin saya mewakili pemula yang pas udah netes, Iya, anaknya dibantai. betul.
Jadi Itu permasalahan dari mana sih, Mas? Permasalahan dari orang tuanya atau dari kitanya nih atau ya. dari mana? Atau Jadi lingkungan? kalau untuk faktor anakan, karena kita tadi awalnya memang sudah sengaja untuk melatih dalam arti kita buka-buka, kita intip-intip, dari situ akhirnya burung ini sudah terlatih untuk biasa aja begitu. Jadi pada waktu dia netes pun, punya anak pun dia nggak merasa Terganggu. insecure gitu. Jadi, Itu insecure dulu, Mas. kalau dia ngerasa insecure nanti pas kita lewat pun dia ngerasa takut nih atau jangan-jangan anakku diapain nih, dimati sama dia. Iya, logikanya di situ, Mas ya. Dia selalu begitu. Dia Bisa di situ ya. kalau insecure biasanya dia lebih baik dimatiin anaknya daripada dimatiin sama siapa itu yang buat dia nggak nyaman. Itu ngeri. Lovebird itu memang luar biasa pintar dia. Jadi mendingan dari awal Dilatih. dari netes kita sering masukin tangan kita Ya, terus diliatin. Terkadang nih, Mas, yang punya saya nih itu galak. Bukan terkadang ada pasangan yang galak banget. Itu ngeliat tangan saya tuh, Langsung pengen gigit. wah bukan pengen lagi, pas digigit aja. Kebiasaannya yang galak itu malah kalau nelor punya anak aman deh. Oh, jadi dia belum dijagain ya? Dia benar-benar ini apa dia nggak yang gerabakan takut gitu nggak. Jadi dia memang benar-benar dia nyaman, dia aman ini rumah gua gitu. Mau ngapain lu gitu, kayak gitu. Oh, malah Tapi itu kalau yang orang lewat lebih gerabak-gerabak dia nggak nyaman. Dia ngerasa, aduh aku diapain gitu. Oh, itu ada pasangan itu yang jangan kan masuk baru di sini ini nih. Ya, Ada letak. ya. Nah, Mas, ini sekarang kita bahas burungnya nih, saudara. Ini, wah, Mas Bayu ini burungnya gila tuh. Warna semua, tapi saya perhatiin tadi pertama kali masuk kebanyakan Batman. Ternyata sang istri suka warna Batman. Ini kita mau bahas dari mana, Mas? Oke. Bahas dari yang mana nih? Yang Indicorn yang mana nih? Oh, sebelah sana. Bener kan. Ini ya. Yuk kita sekarang bahas Indicorn dulu. Oke, nah ini menghasilkan semua ya. Ya, kalau indukan semua nih. Heeh. Contoh nih yang mana dulu ini biola. Biola deh. Ini yang atas nih. Biola. Biola. Nah, ini biola green sama green split biola. Ya, yang ini juga sama nih. Coba saya buka dulu biar keluar semua. Biar ini biola blue sama Tuh. Mas, ini yang biru dari mana nih? Itu biru, itu biola namanya biola blue ya. Itu dari indukan dari Orang tua yang mana? orang tuanya split biola. Hah? Yang sebelah sana tadi pojokan. yang di sana ya? Ah. Yang sekarang lagi Yang disendiriin itu karena agak spesial dikit sih. lagi Disendiriin. ngangker ya? Ya. Oh, ini nih. Masa anaknya biru, orang tuanya kayak begitu tuh? Nah, ini ada caranya, saudara. Mas, itu yang anaknya biru, orang tuanya itu kan salah satunya kan? Ya, betul. Itu Caranya gimana sih kok bisa nyetak biru? bisa, ya, jadi Coba kasih rumusnya dikit. rumusnya gini. Itu warna kita bilang warna paskun ya. Warna paskun. Pastel kuning. Tapi Itu kan sayur itu kan? ya, Burung sayur itu. betul. Pastel kuning itu berasal dari biola green kawin sama biola blue. Biola green sama violet, warna biru violet. Anaknya tuh ada 3. Anaknya paskun tadi itu biola sama biola. Yang pasjo ini saya ambil jantannya ambil. Nah, warnanya warna sayur, pastel kuning gitu. Nah, pastel kuning ini di dalam darahnya tuh ada split biola, maksudnya di dalam darahnya tuh ada setengah biola, setengah violet. Gitu. Dia warnanya pastel kuning, tapi darahnya setengah biola, setengah violet. Gitu. Tahu dari mana? Dari induknya awal dia. Ngeceknya di mana? Kakeknya dia. Oh, Mas Bayu tahu. Tahu, pasti kampung sono kakeknya. Oh, oke. Jadi saya bawa sini nih. Ini hasilnya nih yang pastel kuning ini hasilnya. Fisiknya paskun, sayur, Tapi darahnya moyangnya biola sama violet. Gitu. Nah, dikawinkan sama biola green betina. asli biola. Asli biola. Dan emang dia tadi hilang. Nah, di dalam. Jadinya Nah. Ya, buka aja. Biar Tuh. keluar. Nah, jadinya begitu. biola blue. Ya kan? Nah,
orang tuanya Paskun, saudara. Keren nggak tuh? Nah, ini ada satu burung kesayangannya istrinya Mas Bayu nih, namanya Jojo. Mana Jojo. dia? Jo. Mana itu? Oh, tuh. Dia. Nah, ini juga hasil silangan juga Mas ya? Iya, silakan juga. Itu bikin juga. Pasti ini kan? Itu namanya Ewing Blue. Ewing Blue. Ewing Blue Pisari. Itu orang tuanya dari mana tuh, Mas? Itu dari Ewing Green. Hah? Ewing Green dan Ada nggak? ada di sini. Lagi angkrem Oh, telur bakal adiknya dia gitu. Oke. Jadi diupayakan kalau masukin ke dalam kandang koloni itu ya usianya jangan sampai terpaut jauh gitu. Jadi kalau bisa minimal 7 bulan. Itu baru masuk Ya, itu? masuk. Dan bareng-bareng tuh 7 bulan, 6 bulan, 8 bulan itu oke. Fine. Tapi kalau takut jauh nanti ada yang umur 3 bulan sampai itu bahaya. Karena dia kalau tengkar sampai dia kadang sampai bisa ngebantai sampai mati gitu. Nah, pas masukin Mas Bayu masukinnya per pasangan atau dari yang penting cowok, cewek. Cewek. Betul. Cowok, Jadi cewek. betul. Yang mana tuh? Yang pada waktu saya pas masukin pertama kali itu proses penjodohannya adalah saya cuma ngambil dengan perkiraan adalah ini saya lihat sepegang ini jantan 1, betina 1. Jadi pilih dulu katakanlah jantan 10, betina 10 gitu. Jadi masukin gitu. Jadi mungkin ada yang melesetnya paling 1, 2 gitu. Kalau ada 1, 2 meleset kelihatan nih. Oh, itu nggak ada jodohnya atau itu sama-sama jantan. Oke, tambahin 2 lagi gitu. Betina berarti kurang kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya terus berangsur-angsur dia akan jodoh masing-masing dan sesuai dengan kelodoknya. Kelodok diupayakan jangan harus pas dengan jumlah ya. Nah, jadi kalau burungnya ada 10 pasang, misalnya 10 pasang berarti kan 20. berarti kelodoknya 15 minimal. 10 pasang godoknya 15. Gitu. Harus lebih ya? Dilebihin. Kenapa kok mungkin lebih banyak? Karena ada beberapa karakter mencegah apa? burung tengkar. Oke. Tengkar untuk ini apa namanya? Rebutan lahan gitu. Rebutan lapak gitu. Oh. Kadang-kadang kalau ngepres banget dia bisa gini. Kadang tuh lovebird tuh kalau lagi bandel, lagi birahnya tinggi, itu sepasang dia bisa menguasai 2 atau 3 kelodok. Sepasang Bisa menguasai 2 atau 3 kelodok, bisa. Dia nelorin di tempat. Tapi kalau ada lovebird lain yang main di tempat lain, dihajar sama dia. Ini punya gua gitu. Itu ada terjadi begitu. Dia lucu-lucu begitu. Dia nakal, bandel. Kadang ada. Oh, maka dari itu kita harus menyediakan Ya, yang lebih. lebih. Nah, kalau udah sama satu pasangannya, mereka akan saling silang lagi nggak? Enggak. Tadi gini, sebenarnya untuk perjodohan itu ada satu kejadian yang sekarang ini sudah mulai ramai juga. Yang dibilang lovebird itu burung cinta yang benar-benar setia gitu. Dengan pasangannya. Ternyata ada beberapa riset enggak. Ya, kan mitosnya begitu kan? Ya. Kalau udah sama satu terus tuh. Betul. Jadi kalau Ternyata? sama satu ternyata risetnya enggak. Contoh ya. Contoh. Sekarang saya juga riset. 1 jantan, 2 betina. 1 jantan, 2 betina. 1 jantan, 2 betina. Nah, ini. Oh, ini lagi dicoba nih. Lagi coba. 1 jantan, 2 betina. Yes. Hasilnya gimana? Hasilnya ini nanti Bisa kalau sudah oke, saya bikin taruh tempat lagi gede lagi, kelodoknya 2. Supaya dia bisa telurnya terpisah. Ataupun telur bareng kayak begini nih, udah ada telurnya. Telur bareng. Ini betina semua nih. Awas, soalnya dia galak, matoknya sakit. Tapi Tuh ada telurnya dalam. kok nggak terbang, Mas? Ya sudah terlatih tadi itu. Oh iya, oke. Kembali ke soal nomor 1. Iya. Dibiasakan dan dilatih. Iya, betul. Oh gitu ya, Mas ya? Ntar dulu, 1 jantan, 2 betina. Iya. Harus dicoba nih. Dan ini mereka hidup akur. Akur, udah nggak tengkar deh. Karena dilatih tadi dari pelan-pelan bisa. Bentar Mas, ini 2 telur. Sekarang lagi nelor. Telur. Berapa? Tadi nggak kelihatan saya berapa tadi. 3 apa 4 ya? Dari mana? Ini 2 ini telur nih, makanya ini Itu si jantan. ya jantannya itu. 1. Akur ya. Jadi Akur. terus
Ini ya, nah, bentar. Ini bisa dilakukan di jenis lain nggak? Ini kan albino mata merah nih. Ya. Bisa dicoba Di jenis lain bisa. misalnya di warna di BS atau bisa. di Vio atau Bisa. di warna sayur. Bisa nggak? Bisa. Satu Caranya gini. jantan, 2 betina. Ya, tipsnya begini. Eh, agak Ngakalinnya agak apa nakal ini? dikit sih, tapi gini. Jadi setelah jodoh, setelah sudah punya anak, betina diambil. Setelah punya anak nih, udah jodoh, diambil, dipisah di tempat yang jauh, yang kelihatan. Oke, betinanya. Jantannya dikasih betina lain biar jodoh. Bisa gitu, kalau ntar dia jodoh, pidahi. Setelah jodoh, ya kan, punya anak nih, lagi nelor nih, betinanya. Mantan istrinya dimasukin. Dia inget nanti, kalau istrinya dikawin juga sama dia. Jadi begitu. Jadi itu mantannya dibalikin, ntar diinget. ini jodoh awal nih. Jodoh awal, Nelor. punya anak, telur namanya anak nih. Biar jodoh dulu maksudnya telur nih, telur. Nelor. Setelah punya Betinanya anak, netes nih. Oh, ditunggu sampai Netes dulu, biar supaya udah pasti ini jantan udah pasti sudah. ini belahan jiwaku nih. Udah. Punya anak, udah kan? Betinanya cabut. Anaknya bisa dipisahin. Oke. Jantannya di sini, masukin betina lain. Udah dalam koloni biar jodoh dulu dia, ntar jodoh sendiri. Enggak di sini bisa. Harus ada gede sih, harus ada Oh, gede. Kalau ada kecil bahaya tengkar. Tapi ini kok bisa? Bisa, udah dilatih kan? Dia langsung di sini atau? Karena dulunya nih pernah jadi satu. Oh, Saya bisa jadi sono, udah punya anak, saya balikin ke sini. Oke, terus ini jodoh Yang perempuan yang baru sampai punya nelor, telur, sampai netes, yang tadi mantan sang mantan dibalikin. dibalikin. Dari satu maksudnya. Jadi berkumpul bertiga. Iya, jadi nanti dia dari rumah lain untuk mantannya, rumahnya ini untuk yang Pinter ya. gitu. Jadi bisa. Jadi Ini itu nanti. Iya. Gitu. Nah, ya jika itu peternaknya punya kandang koloni, nah kayak misalnya saya di rumah masih sebatas ini nih, pengen kayak begini juga nih, hidup bahagia bertiga nih. Awalnya gimana nih Mas? Ini pakai kandang gede sih. Kita juga ada kandang gede yang kandang yang baterai tapi ukuran yang gede, yang 1 meter. Ada tuh di rumah tuh saya. Ada yang gede. Itu bisa. Muat 2 glodok bisa. Itu bisa 2 dipakai. betina, 1 jantan. Bisa. Tapi itu tadi sama. Jadi masukin dulu biar jodoh dulu. Ya kan? Udah selesai. Betina diambil, bawa pergi kasih betina yang baru. Dia jodoh juga nih. Udah jadi balikin masukin. Nanti dia mau akhirnya ingat sama mantannya, wah dikawin juga nih. Gitu loh. Wow. Ini rumus baru saudara. Mas kembali ke kandang. Oke. Koloni Mas. Ini saya menarik nih di sini nih. Ini mereka setelah jodoh, telur, netes, anak-anaknya Mas biarin atau dicabutin? Anak-anaknya dibiarin sampai gede dulu, dewasa dulu. Karena kan karena kebetulan kita juga kerja. Jadi nggak ada waktu untuk hand feeding yang maksimal. Terus dengan cuaca yang nggak bagus kemarin itu kita sengaja biarin aja gitu. Bentar Mas, cuaca nggak bagus tuh apa sih? Ini biar itu kalau pas lagi pancaroba. Jadi pancaroba itu mulai pergantian dari panas ke hujan dan hujan ke panas. Di masa transisi itu biasanya kalau manusia itu musim flu pilek anak kecil. Gue nih. Gitu pilek. Nah, nanti kalau burung juga dia virus, penyakit, bakteri apa pada datang semua karena itu. Itu hindari. Kita antisipasi itu dari cepat ya. Kita biarin aja biar sama induknya karena liur induknya itu adalah imun yang luar biasa. Imun yang luar biasa. Oke. Terus Jadi Mas. dibiarin juga nih. Setelah sudah pada gede, kita ambil comot-comot nih anak-anakan. Kita ambil, kita pindah ke tempat kandang baterai. Nah, setelah kandang baterai nanti dia bisa udah normal nih. Udah maksudnya normal itu nggak takut sama orang, sudah mau makan sendiri. Nah, nanti kita pindahkan di sini kandang kapsul. Nah, ini ya. ya semua ini. Nah, kandang kapsul. Ini ya. Baru udah dijual. Nah, betul. Awalnya hobi, akhirnya jadi ya sudah lah, kita jual jadi bisnis akhirnya. Gitu. Tuh, nih saudara nih hasil-hasilnya nih. Tuh.
Ini masih Balibu ya? Ya, betul. Itu masih di bawah 5 bulan. Itu umurnya 2 bulan. 2 bulan. Mas, selain di sini Mas Bayu juga ada di tempat lain ya? Ya. Gimana aja tuh? Sekarang ada di Kediri masih ada. Oh, di Kediri. Kediri Jawa Timur. Ah, Terus sementara itu sekarang, kalau dulu masih banyak sih di mana-mana, cuman kan karena sudah harganya kan biasa itu, jadi naik turun kan. Pada waktu lagi turun saya kosong-kosongin yang lain, terus saya kan harus selalu harus ikutin, kalau kita ikutin warna itu harus ikutin tren. Jadi yang sebagian saya jual, saya ganti saya tukar pakai yang warna yang lagi ngetren gitu. Nah, terakhir itu sampai apa ya? Par Blue sama Biola Par Blue. Udah sama Ewing, udah gitu. Udah sekarang trennya sudah mulai ke pas Palevalo. Saya nggak ikutin dulu. 2019 ini apa sih trennya? Trennya itu nanti masih di follow. Di Valo ya? Di Valo. Valo tuh Warna-warna biasa, agak pudar-pudar tapi gitu ya? tapi matanya merah. Teh merah ya? Ya, merah. Hah? Di sini ada nggak? Di sini lagi ada. Oh, lagi nggak ada ya? Di kampung ada, di sini nggak ada. Oh, jadi 2019 itu Lovebird warna itu yang Valo tapi warnanya merah. Bisa nyetak ya? Bisa, matanya merah. Ada rumusnya juga tuh ya? Harus pakai rumus. Rumusnya mirip kayak rumus. Semua pakai rumus, pakai modal juga saudara. Waduh. Nah terus kalau selain yang di Jakarta, yang megang ada nih? Ada. Yang di Kediri Jawa Timur ada. Sana ada. Ngontrolnya bagaimana mas? Di sini Dulu saya sering pulang. Untuk ngobrol, sekarang enggak. Sekarang udah lepas aja. Telepon aja, dikirim gitu. Dikirim ke Jakarta, sampai Jakarta, terus baru kita kirim ke luar pulau gitu, untuk kita jual. Oh, oke. Oh, yang anakan tadi itu ya? Iya, anak-anak di sana gitu. Ini menarik banget ini. Dari sebanyak ini, dari sebanyak ini yang kesayangannya Mas Bayu sama Mbak Putri yang mana? Burung yang mana? Kalau dari Indukannya deh. Oke. Yang mana? Oke. Kalau Yang paling favorit. Ya tolong yang lainnya jangan baper ya, jangan terpilih ya. Favorit. Yang paling favorit pasti ada dong. Dari semua nih, Lovebird ya. Iya, Lovebird. Lovebird ya. Yang paling favorit saya di Indukannya deh. indukan. Iya. Nih, yang induk. Mana? Biola. Lagi di dalam sih, lagi mengerami telur sih dia. Oh, Anaknya iya, yang saudara. yang itu, anaknya yang pada keluar tuh. Anaknya yang Merah-merah kepalanya tuh. yang atas itu ya? Ya. Yang ini ya? Tuh, sama bawahnya juga itu anaknya semua. Iya. Itu sama atas juga anaknya. Iya. Tuh. Oh iya Mas. Kalau kita kasih jagung pasti kan banyak semutnya. Bahaya nggak sih? Saya kalau di rumah tuh suka ketakutan sendiri. Kadang saya keluarin cuci biar semutnya hilang, masukin lagi. Sebenarnya semut bahaya nggak sih? Oke, semut sebenarnya semut itu termasuk hama ya. Iya. Maksudnya itu bahaya sebenarnya ya, mengganggu dia sebenarnya. Ya. Tapi kebanyakan semut yang royok jagung itu bukan semut api, bukan. Yang bahaya semut api yang makan apa namanya bangkai. Itu bahaya. Tapi kalau dia semut gula-gula gitu kan. Cuma kan terkadang banyak lovebird mati. Yang semut. Ah. Jadi yang royok semut api itu yang makan bangkai itu. Oh. Kalau dia enggak sebenarnya, semut yang di jadi jagung. nggak masalah ya? Cuman semut yang di jagung itu memang jagung itu harusnya cuma dipakai kalau jagung di Jakarta ya. Itu cuma jagung manis doang. Dia kan jagung tawar. Tapi kalau saya di kampung saya pakai jagung tawar. Oh gitu. Jadi bukan jagung manis. Lebih sehat yang mana? Untuk Sebenarnya lebih bagus jagung tawar. Kalau tawar saya ya karena jagung tawar itu gulanya terjaga. ya kalau ini terlalu manis dan kalau jagung manis ini harganya juga mahal. Oh iya sih. Nah, kalau jagung tawar mah murah. 1 kilo itu bisa banyak isinya cuma 4.000. 1 kilo. Kalau di sini per biji aja bisa 6.000. Kebunnya dekat, murah kira. Murah. Nah ini nih yang bikin yang buat birahi. Cuman banyak yang bilang juga lovebird kurang suka. Lovebird kurang suka. Tapi kalau Iya. biji matahari lovebird malah makin suka. Paling suka. Oh iya, satu lagi saya pakai gandum ya. Saya lupa. Nah, Ini teman-teman. Ini gandum.
Oh, impor dari Belgia. bentar. Ini langsung dikasih begini aja atau diolah lagi? Enggak, ini langsung kasih aja. Untuk apa? Biar Biar kupas. Biar diet gitu ya? Enggak, ini gendut, malah lebih gendut. Hah? Lebih gede. Untuk Kok? penggendutan. Ya, jadi kalau Gandum kan kalau buat manusia untuk diet. Iya. Ini, wah ini ilmu baru lagi nih saudara. Aduh, tapi Penggendutan untuk apa nih? jadi ini hover ya teman-teman. Jadi ini gandum ini hover. Harus Jadi beli Belgia, Mas, kan kebetulan kan? enggak karena harganya murah sih. Oh, Harganya ekonomis. Dengan segini banyak kalau saya pakai yang lokal mahal. Jadi justru mahal. mahal. Jadi kalau di yang lokal itu 1 kilo sekitar 65-70 ya 1 kilo. Tapi kalau yang dari Belgia itu 60.000 itu isinya 1 kilo 3 ons. Lebih 3 ons. Oh, Nah, oke. kalau dikalikan kita ngambil berkilo-kilo kan lumayan. Iya. Gitu. Gunanya buat apa? Penggendutan. Untuk kalau yang punya anak ya, terus punya anak. Jadi kalau lagi punya anak, itu lagi ngeluarin anak nih di dalam glodok itu ntar faktor yang utama itu adalah ya jagung pastilah, pas jagung. Tapi faktornya yang bagus juga buat dia cepat untuk bikin badan Besar. besar. Oh. Bodinya gede-gede. oke. Jadi Apa? taruh di tempat pakannya aja ya. Iya, sendiriin. Contoh nih kalau di sini tempatnya hover kayak model begini. Sendiriin. Hah? Disendiriin di sini hover biasanya. Sendiriin gitu. Supaya bisa kasih takaran gitu. Ini apa nih? Kok kalau airnya warnanya Ya ini vitamin. Saya sengaja kasih vitamin karena ini punya spesial nih. Kalau dia pakai vitamin ini telur 5 atau semua 5. Ini burungnya cocok dengan ini vitamin ini. Yang lain vitaminnya racikan atau beli juga ada di Oh, ada lah ya? iya. Banyak merek sih, banyak merek untuk vitamin. Dan rata-rata semua sama aja sih. Cuman ya tinggal kita prakteknya aja. Kalau kita rutin, kita rajin pasti efeknya juga maksimal. Jadi kalau pakai vitamin ini bisa telur 5 Lebih maksimal. Terus Iya, 5 ya. 5-5-nya. Dan dia cocok. Kan ada beberapa vitamin ada nggak cocok tuh. Ada beberapa tuh burung itu dikasih vitamin A nggak cocok, B nggak Iya. cocok, C baru cocok. Nah ini sudah saya riset, ini riset ketiga kali ini baru Oh, cocok. dia cocok. Dia cocok sekali telur 5, netes 5 jadinya sehat semua. Sehat semua. Ini Ini nutrisi apa lagi nih? egg food. Jadi Oh, egg food. ya egg food dari telur itu. Dari ekstrak telur. Untuk ini ya Pak, Nutrisi. birahinya ya Pak. Birahi nutrisi dia bagus. Biar produksinya cepet ya. Nah, Produksinya ya. biar lancar. Ih, satu kandang banyak cepuk juga ya. Buat dia jajannya dia gitu ada. Oh jadi semut-semut kayak begitu nggak perlu Itu ya? sebenarnya Oh, harus iya. ya. Tapi untuk menjaga semut gak datang sih biasanya dipakein ini sih. Kayak oli-oli itu kan Iya, ada. iya ada. Saya sudah beli, saya belum pasang. Mungkin hari ini saya akan pasang nanti. Di bawah-bawah Ya, ini kan. di kaki-kakinya. Hah? Di kakinya dikasih semua. Wah Mas, terima kasih udah boleh datang, terus udah boleh sharing-sharing, Oh iya, pasti. ngobrol, berbagi pengalaman. Makasih banyak nih Mas. Siap. Informasinya. Ya, Nanti terima kasih. kami Sudah akan mampir ke sini lagi. main. Iya. Iya, Mbak Terima Putri kasih. udah boleh mampir ke tempatnya ke Istana Burung kayak ini. Nanti kami akan lebih sering lagi main di sini. Iya. Kalian pilih-pilih burung. Terima kasih. Oke saudara, jangan lupa dong di follow Instagramnya. Ini Instagramnya Iya, Mbak Putri ada. atau Mas Oyu? Instagramnya follow ke Putri Permata Fiari. Nah, bagi yang mau berbelanja lovebird langsung aja ke Instagramnya Mbak Putri. Gitu. Bagi yang langsung mau kesini lihat silahkan datang, tinggal langsung DM aja, ya nggak? Oke saudara, terima kasih sudah menyaksikan Pemandu TV dan pengalaman saya datang ke tempatnya Mas Bayu dan Mbak Putri ini untuk berbagi informasi tentang lovebird. Nah, bagi anda pecinta lovebird, kalian wajib tonton video kami yang satu ini, oke? Tonton terus Pemandu TV dan jangan lupa subscribe ya dong. Dah. Ayo Mas Bayu, Udah mah, ntar dulu nih. kenapa lagi nih? Ya, karena udah makasih udah kesini, udah main jauh-jauh kan dari sono. Ini dari Dina nih mau ngasih apa nih oleh-oleh nih ya? Waduh. Kita dari Putri Permata Fiari mau Ya, ngasih mau ngasih souvenir oleh nih. drama buat Om Yama. Wah serius nih? Iya.
Ini dari atas jadi nih. enak nih Bang Bayu. Yang mana nih? Coba ya lihat di sini. Terserah deh, terserah tuan rumah deh. Saya mana aja boleh. Ah, yang Kira-kira yang mana nih? tadi kan sempat ngobrol tuh yang mata merah. Coba ini mata merah. Oh ini, Ah, aduh, ada yang ini sepasang nih kayak ini. iya ini pasang nih sedang Cina. Albino mata merah saudara tuh. Ini udah produksi. Ini udah pernah produksi, jadi tinggal ngurusin aja. Wah, makasih banyak Mas Bayu. Oke. Mbak Putri. Terima kasih. Ya, Ya, semoga semoga betah ya di tempat yang Ya. baru ya. Yang tempat yang baru ya, sama cepat ya. Ini mereka kalau melahirkan anaknya itu. Anaknya iya, kayak sama mirip kayak ini nih. Ini keturunannya yang ini kan? Nah, ini anak-anaknya dulu nih. Tuh, anak-anaknya semua tuh. Dan terus akan putih terus ya? Iya, betul. Itu anaknya semua. Oh, Tuh, ini yang- main dia main. Ini yang satu jantan dua betina. Iya, itu anaknya dia. Malah main dia, nyanyiin dia. Terima kasih saudara sudah menonton channel kami Bomando TV. Dan jangan lupa subscribe-nya dan yang itu tuh yang lambangnya lonceng dipencet juga agar kalian terus mendapatkan informasi video-video terbaru dari kami. Subscribe dari kalian sangat berarti bagi kami supaya kami dapat terus berkarya dan menghasilkan video-video yang dapat menghibur saudara.